pengertian di antara keduanya. Nah, di sini kita akan bahas tentang strategi pemasaran. Nah, di mana strategi pemasaran itu adalah rangkaian upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan teknik tertentu sehingga penjualan tinggi. Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Nah, strategi pemasaran ini sangat penting perannya bagi perusahaan karena bisnis berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Jadi kita masuk pada fungsi pemasaran, di mana yang pertama itu meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan, di mana strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Nah, penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar, namun terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru. Yang selanjutnya itu ada koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Nah, di mana setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran sendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Nah, di mana para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Dengan adanya strategi pemasaran inilah, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membantu detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya itu fungsinya adalah pengawasan kegiatan pemasaran, di mana dengan adanya strategi pemasaran ini, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Selanjutnya kita masuk pada tujuan strategi pemasaran. Yang pertama itu meningkatkan koordinasi antar individu dalam tim, di mana semua karyawan dalam perusahaan dapat meningkatkan komunikasi atau interaksi mereka terkait pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu sebagai alat ukur atas hasil pemasaran, di mana apakah perusahaan kita sudah mencapai tujuan yang diinginkan, maka diukurlah melalui strategi pemasaran ini apakah sudah berhasil atau belum. Jika belum, maka strategi pemasarannya dipertanyakan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan. Maksudnya adalah strategi pemasaran juga bertujuan sebagai pengambilan keputusan untuk perusahaan agar nanti tidak ada kendala lainnya yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan. Pada dunia perusahaan, pemasaran terutama itu pasti akan mengalami perubahan, di mana perusahaan bisa lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pemasaran yang ada. Itulah kenapa dilakukan strategi pemasaran ini agar pada saat terjadi perubahan tidak mengalami kendala yang lebih berarti. Selanjutnya yaitu konsep dari strategi pemasaran ini sendiri. Yang pertama ada segmentasi pasar, di mana setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Nah, perusahaan harus mampu melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya dulu heterogen menjadi satuan pasar yang bersifat homogen. Nah, yang kedua ada marketing positioning. Nah, di mana tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Nah, yang ketiga ada market entry strategi, di mana ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar
tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah: yang pertama, membeli perusahaan lain; yang kedua, internal development kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, selanjutnya ada market mix strategi, di mana kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya: yang pertama ada produk, price, place, promotion, participation, process, people, and physical evidence. Terakhir yaitu ada konsepnya timing strategi, di mana pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk tersebut ke pasaran. Masuk pada contoh dan strategi pemasaran. Yang pertama ada partnership, di mana marketing partnership memiliki sejumlah keuntungan. Contohnya, berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai murah dan lebih berpeluang untuk sukses. Selanjutnya ada bekerja sama dengan influencer, di mana jangan anggap remeh kemampuan influencer sekelas selebgram. Mereka justru banyak memberikan pengaruh pada penjualan kita. Dengan jangkauan followers yang besar, ketika kita mengontrak influencer untuk mempromosikan produk pada perusahaan kita, maka tentu bukan hal tidak mungkin mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Karena itulah penting untuk mempunyai influencer. Nah, influencer tidak melulu dari selebgram, tergantung pada produk yang kita produksi. Nah, vlogger dan blogger juga bisa berpengaruh besar. Nah, selanjutnya ada melibatkan karyawan, di mana tidak ada yang salah dengan melibatkan karyawan kita dalam beberapa proyek. Coba sesekali membuat iklan lucu yang melibatkan karyawan. Tentu ini memiliki efek ganda. Mereka akan dengan senang hati share video dengan perusahaan di samping meningkatkan efektivitas kerja. Nah, rata-rata karyawan merasa bangga saat dilibatkan dalam proyek seperti ini. Dan itu bisa bagus untuk strategi pemasaran. Nah, selanjutnya ada menjaga pelanggan lama, di mana loyalitas pelanggan itu sangat harus dijaga. Ini yang penting, senantiasa menjaga pelanggan lama kita karena mereka adalah yang paling loyal dalam membeli produk. Nah, coba berikan bonus kecil khusus untuk pelanggan lama. Kebanyakan mereka adalah yang paling loyal mempromosikan produk yang mereka anggap memuaskan. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan dari strategi pemasaran dan marketing plan. Banyak juga yang kebingungan dengan pengertian strategi pemasaran dan marketing plan karena mereka menganggap itu adalah sama. Padahal keduanya sangat berbeda, di mana marketing strategi atau strategi pemasaran adalah penjelasan tentang goal yang perlu Anda capai dengan usaha yang dijalankan. Kita cukup melihatnya di business goal yang sudah dirancang. Nah, sementara marketing plan sendiri yaitu perencanaan yang bagaimana kita mencapai marketing goal yang sudah diatur tadi. Jadi marketing plan lebih mengarah ke sebuah peta atau pemandu dari satu langkah ke langkah yang lainnya. Nah, di mana perbedaannya terdapat? Yang pertama, marketing strategi. Kalau melansir dari artikel situs The Balance, formulanya bisa seperti berikut ini. Marketing strategi itu menuju kepada marketing plan, di mana marketing plan menuju pada implementasi. Nah, dalam implementasi inilah kita bisa mencapai kesuksesan. Karena itu, untuk membuat marketing plan, pemahaman tentang pengertian strategi pemasaran harus didahulukan di samping mengetahui komponen pentingnya. Nah, komponen penting dari marketing strategi sendiri antara lain: yang pertama, external marketing message, di mana yang kedua, menentukan tujuan sasaran. Nah, yang ketiga, sasaran jangka pendek dan tujuannya. Yang terakhir yaitu ada sasaran jangka panjang dan tujuannya. Nah, sementara itu marketing plan, komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tantangan yang dihadapi bisa tentang deskripsi produk atau service dan rekap sasaran yang disebutkan di marketing strategi tadi. Yang kedua ada analisa situasi sekarang yang bisa meliputi
Yang pertama sasaran, yang kedua fokus, yang ketiga budaya, yang keempat kekuatan, yang kelima kelemahan, yang keenam ada market share.